Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para hadirin peserta penyuluhan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara penyuluhan peran penting keluarga dalam pencegahan korupsi dan dalam dalam acara penyuluhan peran penting keluarga dalam pencegahan korupsi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, selawat beserta salam tak lupa kita panjatkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mayang Triwulandari. Saya adalah mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap peserta penyuluhan yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sedikit menyampaikan perihal tujuan dari penyuluhan pentingnya peran keluarga dalam pencegahan tindak anti korupsi. Tujuannya itu sendiri agar korupsi bisa dicegah sejak awal dan dari akarnya. Materi yang akan saya sampaikan ini meliputi pengertian korupsi, penyebabnya, serta pentingnya pencegahan dan nilai-nilai anti korupsi. Baiklah, lanjut saja ke materinya. Pertama itu, apa itu korupsi dan apa penyebabnya? Korupsi adalah tindak kejahatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Korupsi disebabkan oleh adanya sikap tidak terpuji dalam diri yang mendorong untuk melakukan tindakan korupsi. Lalu, seberapa penting peran keluarga dalam pencegahan korupsi? Sangat penting. Keluarga merupakan inti dari pembangunan karakteristik dan sikap anti korupsi pada anggota keluarga. Sehingga keluarga memiliki pengaruh besar dalam mencegah dan memberantas korupsi mulai dari akarnya. Korupsi dapat diberantas dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari lingkungan keluarga. Berikut ini ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Pertama itu kejujuran. Ibu, ayah, dan anak menerapkan sikap jujur, terbuka, dan tidak suka berbohong kepada orang lain. Kedua itu kepedulian. Contohnya dalam lingkungan keluarga itu membiasakan sikap peduli terhadap keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. 3. Kemandirian. Contohnya, dapat mengerjakan segala sesuatu secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain. 4. Kedisiplinan. Contohnya, terapkan sikap disiplin pada rumah, disiplin dengan waktu belajar, bermain, dan lain-lain. 5. Tanggung jawab. Bertanggung jawab mengerjakan dan menyelesaikan tugas di rumah, menanggung segala sesuatu apabila melakukan kesalahan. 6. Kerja keras. Bekerja keras dan berjuang dalam mencapai impiannya. 7. Kesederhanaan. Tidak mudah mengeluh dan selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. 8. Keberanian. Berani untuk mengakui apabila ada salah, berani untuk menolak apabila tidak benar. 9. Keadilan. Orang tua berperilaku adil terhadap anak-anaknya, tidak pilih kasih. Anak-anak juga berperilaku adil kepada ayah ibunya. Dengan menerapkan 9 nilai anti korupsi dalam keluarga, kita dapat mencegah sikap-sikap korupsi sejak awal. Ayo bangun budaya korupsi, ayo bangun budaya anti korupsi mulai dari keluarga.
itulah materi yang sudah saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya saya mempersilakan kepada peserta untuk bertanya. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, Reselia Moramah. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana upaya pemberantasan korupsi dalam lingkungan keluarga? Terima kasih. Ya. Bagaimana upaya pemberantasan korupsi dalam lingkungan keluarga? Upaya pemberantasan korupsi di lingkungan keluarga, misalnya jangan membiasakan anak untuk berbohong, mengajari anak untuk tidak mengambil hak orang lain, berkata dan berbuat jujur. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas, Kak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, Pak, ada yang masih ingin bertanya? Dipersilakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Jenny. Saya ingin bertanya, apa saja contoh tindakan korupsi dalam lingkungan keluarga? Terima kasih. Ya, baiklah. Apa saja contoh tindakan korupsi dalam lingkungan keluarga ya? Misalnya itu contohnya berkata bohong dengan cara mengambil sebagian uang kembalian belanja yang diamanahkan oleh ibu, terus meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku pelajaran melebihi dari harga buku sebenarnya. 3, pulang ke rumah tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan peraturan keluarga. 4, kepala keluarga yang tidak memberikan hak-hak keluarganya. Bagaimana, Jenny? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baiklah, bagaimana Pak? Masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, akan saya tutup penyuluhan pada malam hari ini. Baiklah, dari kesimpulan penyuluhan yang sudah saya lakukan itu ialah korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia sudah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Keluarga sebagai komponen masyarakat yang akan meneruskan kelangsungan penyelenggaraan negara dan masyarakat di masa yang akan datang harus dipersiapkan sejak dini untuk memiliki sikap anti korupsi mulai dari lingkungan pendidikannya. Untuk itu, dalam keluarga yang meliputi suami, istri, anak-anak, dan orang tua, perlu ditanamkan nilai-nilai anti korupsi yang meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Baiklah, penyuluhan pada malam hari ini akan saya tutup. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.